Hijrah. Berarti 12 ke 6 ya, mid century. Nah, ini dari Al-Baqarah 250 terus sampai ke surat 59. Nah, ini diperkirakannya di sini. Ini kan 23 tahun kan, ini ayatnya turun nggak segabruk bang, turunnya pelan-pelan. Jadi manuskrip sahabat-sahabatnya juga begitu. Nah, habis itu berapa ada lembar tuh? Yang ini hampir, tunggu bentar. Waduh, hampir 360. Karena tulisannya 360. Begini. Nah, itu dari surat Al-Baqarah sampai surat ke, wah ini kita bikin kelas bang. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua DAM 01 nih, yang 0125 543 ke 643 perkiraannya 610. Nah ini 95 nih, 590 650 karena radiokarbon datingnya. Habis itu ini satu-satu kita bisa iniin, tapi ini sekunder loh bang. Abang paham nggak? Ini sekunder, primernya itu hafalan. Jadi ini dilindungi oleh hafalan. Ya, Mahfum saya ya bang? Bicara hafalan, saya yang bukan iya. Bukan. Yang ya nggak bisa bicara hafalan. Sekunder aja yang apa yang tertulis di situ. Tangan gue pegel nih megangin handphone. Gitu. Apa gimana? Jibril, dengar dulu. Yuk. Dengar. Aku lebih lihat itu yang tertulis, yang berupa perkamen ya, papirus itu. Itu ada berapa lembaran ya yang ditemukan dari surat Al-Fatihah ya kan, Al-Baqarah ya kan. Itu ada berapa lembar semua itu? Apakah lengkap? Lengkap abangku. Abang mau yang mana? Ada yang mau yang dari sahabat. Oke, saya bukain yang dari sahabat langsung ya. Coba. Alfi diam aja lah. Ini kodeks Mashhad. Ini kodeks Mashhad. Ini kodeks Mashhad. Itu ada berapa lembar tadi? Saya tanya dulu, Pak Ustadz Jibril. Ada berapa lembar tadi itu? Yang mana? Yang tadi Sanai. Iya, sana ya. 360 tadi. Abang bisa langsung cek aja. 360 lembar. 360 lembar. Habis itu ini. Nih. Ini Kodeks Mashhad An Early Quran of Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasulullah langsung. Ya, itu surat apa yang di? Ini lengkap karena dia memang ikut Rasulullah dari awal. Nah, ya. Kok bentar. Sedikit informasi bahwa Ibnu Mas'ud itu salah satu dari 4 penghafal pertama yang sezaman dengan Nabi. Yes, dia penghafal pertama, makanya saya langsung otoritas. Saya langsung skak aja di situ. Jadi dia memang penghafal 4 penghafal pertama. Bentar ya. Nah, nih. Ya sambil nyari. Nah, enggak nyari, udah ada. Iya. Nah, di sini sambil itu aku bertanya, apakah nggak usah ini itu... lagi dijelasin nanya lagi. Ini belum tanya balik bang. Enggak, kita nggak tanya balik. Ah nih, ini lengkap bang. Ini dari kodeks manuskrip 4116. Ini semua, ini lengkap. Ini ujungnya udah mau hancur, habis itu diiniin. Ntar ya, volume tekstur. Ini sampai di Excel kan? Tuh. Ini sahabat langsung. Sampai kalau kita bisa beli pun, tapi fotokopinya ya, itu bisa lengkap. Nah, ini kalau kita mau beli harganya 4,5 juta. Tapi isinya begini di fotokopian. Nah, ini list of foliosnya. Jadi awal ujungnya, nah nih abang, dari Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Surat 1 nih, awalnya ini Bismillah. Nah ini terus. Jelas ya? Ini kalau dibalikin jadi muntah ini, aduh. Ya betul, ini kalau dibalikin muntah. Udah lengkap. Alhamdulillah. Udah semua bang. Alhamdulillah.
Terus saya tanya Bang, kalau yang manuskrip Birmingham itu yang mana? Naskah yang mana itu? Terus nanya terus. Perkamen itu yang mana? Birmingham Sabar. Birmingham Ya, itu kita nggak itu tahu. gimana? Birmingham Naskah apa itu kita Birmingham itu kan cuma 4 lembar Bang, dan itu tiba-tiba nyasar ke London. Abang tahu Birmingham di mana nggak? Di Inggris kan, bukan? Tiba-tiba ada 4 lembar di Inggris. Itu cuma 4 lembar, dan itu udah membuktikan bahwa surat 19 dan surat 20, surat Maryam dan Toha ada di situ. Coba tanya Alfi, Pak Richard, bangga nggak sama Birmingham yang dikatakan sezaman sama Nabi? Nggak ada Alfi urusannya, bangga. Birmingham dibuang pun nggak ada masalah. Kami nggak bangga sama salinan yang itu. Kita Kami Birmingham punya dibuang salinan. pun karena gini Bang Richard, manuskrip yang saya tunjukin barusan itu dari Sanaa, dari Timur Tengah. Jadi kalau memang ngambil datanya dari Timur Tengah, karena Al-Quran itu turunnya di Timur Tengah. Masa kita Al-Qurannya turun di Timur Tengah, habis itu manuskripnya di Inggris, kan sama aja, nanti sama kita mah Bang. Tidak, maksudnya Firmannya gitu, turun Bang. di Biasakan Israel, itu. tiba-tiba ini kitabnya di Vatikanus, di Vatikan di Enggak, Itali, kan begitu. Maksudnya sebentar gini Bang, Inggris kan itu kan Gimana punya tuh? museum sejarah, makanya kan bisa jadi orang dari Eropa dapat dia Oh, pakai bisa jual jadi. atau dia ini ke museum di Birmingham, makanya dikatakan perkamen Birmingham gitu maksudnya Bang. Iya, Bisa juga makanya cuma dibilang 4 lembar kan, ini. tiba-tiba nyasar di Ya. London, ya nggak ada masalah juga. Ya itu. Sekarang saya tanya, apa yang banyak dibakar lagi. Usman? Nggak habis-habis Apa nih yang nyerang dibakar ini. Usman? Sebentar Bang. Sebentar, kalau kan bentar edukasi Pak nih. Richard. Pak Richard, Sabar dong, gini ini edukasi kan. Mengenai Saya naskah tidak sudah tendensius komplit kan. ya, tuh naskah Sanaa Ya. itu paling komplit sudah dijelaskan ya. Gantian Ya. lagi Pak Richard. Maksudnya Sebentar, ini yang teman-teman terakhir juga mau nih, bertanya. Bang Al. Sabar Bang Al, kan itu Dari tadi ngomongnya terakhir mulu. Kami dengan janji caleg kayak gini tuh, aduh. Aku sama sebentar aku lebih Enggak, dari senang tadi sama mah Jibril omongannya nih. terakhir Enak udah kayak penjelasannya. janji caleg. Seriusan. Alfi, sabar Alfi. Aku juga bukan penghujat ini, santai aja. Enggak, Diskusi kami ini, tuh bukan debater. di sini gini abangku. Yang pertama Bang, kami kan seorang pembelajar juga. Anda bertanya, kami Iya, usahakan makanya kita menjawab. diskusi, Kami kita ingin belajar. belajar juga soal kitab saudara, bisa nggak? Boleh. Sebentar Oke, dulu, silakan, saya mau besarkan tanya layar dulu. Alfi. Apa Boleh yang- kan? Sebentar. Aku Oh. mau tanya ke Jibril dulu. Sabar, Dari tadi Jibril. sebentar. Nah, Bang Jibril Lebih ngasih enak Alfi sama besarkan Jibril. layar. Sebentar, Jibril, coba. Kenapa Jibril, kita nggak mau lari ke apa- kodeksnya Kristen? Sebentar, sabar. Gantian dong, gantian. Nanti serang lagi Aku mau Al-Qurannya, tanya nggak apa-apa. dulu. Abang serang 5, dibakar saya sama Usman? saya 1 doang. Yang Nanti Abang dari gantian, tadi udah gantian. 5. Ya, Gantian. sekarang kita 1 Tanya, doang. Sebentar dulu. Ini Kenapa- satu saja. kenapa, Pak Apa yang Richard? dibakar sama Usman? Nggak, yang ada dibakar apa sama kitab Usman? kalian? Kenapa Pak Richard Karena- terlalu takut dibahas? Ada apa yang kalian Aduh, sembunyikan? Alfi, sabar, nanti. Enggak, kalian Ini menyembunyikan satu saja. apa? Yang Kan pertama, di zaman Usman, di dalam itu kan gereja. pengkodean. Ya, yang pertama di dalam gereja Sabar kalian dulu. hanya diajarkan full terjemahan. Jibril, kamu yang Kalian Jibril, hanya Jibril. enggak, Bang Jibril Ini enggak akan Alfi ini masih menanggapi anak-anak kamu. nih, masih enggak, kamu Loh, masih melebar-melebar. kalau kamu. Anda dewasa, Aku buktikan sama Jibril kedewasaan aja dulu Anda. sebentar. Jibril, mana Jibril? Keluar. Enggak, Anda kalau dewasa, buktikan kedewasaan Anda. Anda kalau Gantian dewasa, Aku tanya dulu. Dewasa lah, gantian lah. dewasa dong. Tunggu Anda dulu, kan aku mau dewasa, tanya. saya anak-anak. Yang dibakar sama Oke, Usman kalau saya itu jawab yang itu mana? gantian ya. Ya, iya itu maksudnya. Oke. Sabarlah gantian. Sabar ya, Vi. Sabar Kalfi, diam dulu. Apa yang dibakar? Oke. Apa yang dibakar sama Usman? Iya. Itu Bisa tolong gedein nggak, Bunda? Jadi kalau saya buka tafsir Al-Qurtubi, ini di sini ada bab kodifikasi pengumpulan Al-Quran di halaman 127. 127, ntar ya, 127. Saya udah tandain ini. Nah, di sini diceritakan. Jadi karena ada dialek-dialek, dialek-dialek. Jadi tadi contoh Alfi udah nunjukin wadduha walalaidia saja mawadda karobuka. Nah, itu ada orang-orang Quraisy yang menulisnya wadduhe.
Nah, Utsman meluruskan tulisannya wadduha saja, terserah kamu mau bacanya kayak gimana. Nah, di sini abis itu yang wadduha tadi itu dibakar. Tapi ingat ya, semua itu diperintahkan Utsman setelah sebelumnya dia mengumpulkan kaum mujahirin, kaum ansor dan kalangan termuka umat Islam, serta bermusyawarah dengan mereka dalam hal ini, di mana mereka kemudian sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran yang berdasarkan bacaan yang sah dan masyhur bersumber dari Rasulullah, sekaligus membuang bacaan lainnya. Dalam hal ini mereka mendukung pendapat Utsman, dan pendapat Utsman ini merupakan pendapat yang sangat benar dan sesuai. Semoga Allah merahmatinya juga mereka semua. Nah, sampai Ali itu nih diriwayatkan oleh Umair bin Said, dia berkata, Ali ini anak angkatnya loh. Ali bin Abu Thalib berkata, seandainya aku yang menjadi khalifah pada masa kekhalifahan Utsman, niscaya aku pun akan melakukan kepada mushaf seperti yang dilakukan Utsman. Tindakan Utsman membakar lembaran Al-Quran dan mushaf ketika ia mengumpulkan Al-Quran boleh membakar kitab-kitab yang mengandung nama Allah di dalamnya. Hal ini merupakan penghormatan lembaran dan mushaf Al-Quran sekaligus melindunginya dari injakan kaki dan terbuang secara percuma di muka bumi. Jadi nama Allah itu bang nggak boleh diinjak-injak, takutnya karena dibuang. Nah ini ya, adapun ucapan kalian, demi Allah, dia tidak pernah membakar mushaf kecuali atas persetujuan kami semua para sahabat Nabi Muhammad. Jadi nggak ada Utsman bakar sendiri, itu nggak ada. Semua itu dengan Ali, dengan Umar, dengan Abu Bakar, itu untuk menghindari yang kalau Al-Qurannya itu dibuang, lembarannya itu dibuang, habis itu diinjek-injek. Jadi khalifah-khalifah ini berkumpul dan membakar yang ada doa kunutnya, ada doa sujudnya. Ya, abangku. Oke, terjawab. Oke, sekarang bertanya. Silakan Alfi. Tunggu, belum Aku nanggapi dulu bang. Soalnya memang janji calon. Atau saya nanya, kalau saya nanya lebih berat lagi nanti nih. Aku kan nanggapi dong. Masalahnya Pak Richard, gimana sih, aku belum terima. Aku nanggapi kenapa dulu, sabar. Ada yang ditutupi dari kitab full terjemahan ini, ada apa? Kan akibat dari pembakaran itu ada ayat yang hilang. Ini yang saya mau tanyakan. Nah, di mana itu nggak ada, Bang? Ada ayat yang hilang, ada dari penulis Ubay bin Ka'ab. Itu klaim. Itu Bapak tunjukkan yang hilang yang Doa. mana? Yang hilang Iya, mana? Ubay bin Ka'ab. Penulisnya Ubay bin Ka'ab. Ada doa 3 ayat yang hilang. Doa lagi, kalian nggak tahu? ujung-ujungnya. Kan doa. Masa kalian nggak tahu? Tahu, Itu tidak 2 dimasukkan. bukan 3. Itu doa 3. kunut. 3. Masuk jadi surat ke 109 sama 108. Ubay bin Ka'ab yang penulis. Ada 3 Bapak, loh. tapi catatan doa. Itu doa kunut masuk. Itu yang mana coba? Yang mana? Doa kunut, surat ada namanya, sebentar saya buka. Itu doa kunut. Bang, saya ini schoolersnya bang. Pakai bilang nggak tahu lagi, nyebelin mati. Dia nanya terus memang. Iya memang, Kan akibat mau ke sono pembakaran aja. itu ada ayat yang hilang, yang tidak dimasukkan. Doa kunut masuk, abangku. Doa kunut Memang yang kalau- apa itu coba? Malu bertanya sesat di Penulisnya Kristen Ubay bin memang. Ka'ab, salah satu penulis Al-Quran loh. Kenapa nggak dimasukkan? Doa dibakar kunut malahan sama masuk, Utsman. abangku nih ya, sebentar ya. Capek banget. Iya, ini kritis supaya kita belajar juga kan. Saya kan bertanya. Saya bisa memaksa nih. juga, Nih, ya kan? Sabar. nih. Ubay kan tadi kan? Ubay bin Ka'ab ya. Nah. Ada ayat yang hilang. Nah, di samping itu 2 surat ekstra, surat Al-Hal dan surat Al-Fad dalam mushaf Ubay juga biasanya Ya. diklasifikasikan ke dalam kategori ini. Kedua surat ekstra ini secara lengkap bisa ditemukan sebagai berikut. Ini kita ada doanya, kita bisa baca. Nih kalau yang kunut tahu nih. Begitu dibaca coba, nih Bang. coba.
seperti terlihat bentuk dan kandungan kedua surat di atas adalah doa, iya doa, Mang dikatakan iya, doa. berarti bukan ayat Al-Quran. Bukan ayat Al-Quran, Pak, yang terbakar itu doa. Bukan ayat Al-Quran. Sahabat mencatatnya di dalam catatannya. Udah ya, clear ya. Apalagi alasannya? Ada Alfi, referensi silakan. mengatakan itu ayat yang ditulis Ubay bin Ka'ab tidak La haula. dimasukkan dalam Al-Quran. Ayo gimana, Bang? Jangan ketawa Itu- dong. Bentar, Pak, bentar, Kita bicara izin. sejarah nih. Izin. Biar saya tanggapi Pak Richard ini. Pak Richard. Sabar, ya. Pak Richard, Silakan. gini Pak Richard ya. Nah, Kan kita coba, sepakat gimana? tadi dari awal. Tidak ada ya di Sepakat situ dari ya? awal enggak, dengar dulu. Kita sepakat dari awal saling menghormati. Karena Bapak di sini kami hormati. Jadi Ya. kalau kami udah menjelaskan, tolong dihormati juga gitu. Enggak, ini Dia berkelanjutan jelaskan nih, yang Bang hilang Al. itu bukan. Bentar Pak. Bentar saya ngomong Ya. dulu, jangan dipotong. Ya, yang Sudah hilang itu dibilang gimana? tadi yang hilang itu dengar dulu. Yang hilang Ya, itu bukan silakan. ayat Al-Qur'an, tapi Bapak kembali mengatakan yang hilang itu ayat Al-Qur'an. Nah, itu berarti Bapak tidak menghormati apa yang kami sampaikan. Oke. Kan udah dibilang yang Jadi hilang itu doa, oke. tambahan itu Jadi itu catatan doa. pribadi sahabat. Itu catatan pribadi. Jadi bukan bagian dari Al-Quran, bukan ya? Bukan, itu doa sholat Oh, ya subuh sudah. masuk ke dalam Ya, oke. catatannya. Ah. Jadi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Karena memang semu itu nggak ada, itu bukan Al-Quran abangku, itu doa kunut. Doa, ya sudah, oke, wes. Alfi, silakan. bertanya. Gitu. Gitulah sampai selesai lah, jangan diputus-putus biar enak kita kan. Ini sampai selesai juga ya Via, sampai Ini selesai sampai selesai sih. nih. Ya. Sampai selesai nanyanya kita juga. Aku mau Iya, nanya, tidak aku mau masalah. soal kitab yang dicetak full terjemahan Santai ini aja. gitu. Enggak, supaya teman-teman muslim juga tahu bahwa ada ayat yang dikatakan ayat Al-Quran yang hilang. Jadi Oke, sekarang kita teman-teman buka kan tahu Lukas di bawah pasal 3. jadinya kan. Udah selesai Qurannya. Sekarang kita buka Lukas pasal 3. Lukas pasal 3, ya silakan bacakan. Ya. Apa, Coba lihat di Alfi? sini, kita lihat di silsilah. Di perikop silsilah. Baca 32 dan 33. Yaitu melewati Ya, baca, ya. jalur silsilah anak Isai, anak Obed, anak Boas. Dimit dulu. Ada suara anak kecil itu. Iya. Nanti nih, nanti Anda tiba-tiba terpental karena suara anak kecil padahal kabur, ngeles aja gitu. Di sini anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason. Tiga-tiganya anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda. Nah, kita kritisi butir ke-33. Aku akan membawakan data dari satu Kodeks Sinaiticus dan yang kedua kita bawakan dari Kodeks Vatikanus. Ya, di sini kita sedang berada di Lukas. Pak Richard masih monitor kan? Jangan sampai nanti tiba-tiba pingsan. Aku masuk langsung ke pembahasan Pak Richard. Di dalam Lukas chapter 3 verse 3 tier 3, apa sih bahasa Inggrisku? Di sini tertulisnya tu Adam, tu Admin, tu Arni, tu Esrom, tu Peres, tu Yehuda. Di sini ada kata Adam, tu Adam sebelum kata Nahason. Nah, di sini ada kata, sekali lagi saya katakan, tu Adam, tu Admin, tu Arni, tu Esrom, tu Peres, tu Yehuda. Artinya anak Adam, anak Admin, anak Arni, anak Esrom, anak Peres, anak Yehuda. Nah, di sini kita lebih bisa melihatnya teman-teman. Ya, di ayat yang ke-33, ini kalau kutekan tu-nya aja, tou-nya, kan di garis merah ini sebagai penunjuk. Di sini Lukas pasal 3 butir 33 berbunyi tu Adam. Nah, pertanyaanku dari mana nih nama adminnya, Aminadabnya gitu. Jelas ya, sebelum nama admin dan nama Arni di sini ada nama Aminadab di dalam terjemahan. Sementara yang kulihat di dalam original teks itu anak Adam, terus disambung dengan anak admin, alpha, delta, mu, iota, nu, terus anak Arni, alpha, rho, nu, epsilon, iota. Nah, tengok ngopi dia. Nah, lalu ini kan tertuang di Kodeks Sinaiticus yang ada nama Adam. Tu Adam, tu Admin, tu Arni itu hanya tertuang di Kodeks Sinaiticus. Sekarang kita cross check setelah nama Nahason di Lukas pasal 3 butir 32 di dalam Kodeks Vatikanusnya nih yang di
dating karbon pada abad keempat senturi. Nah, kita perhatikan di sini. Nih, ku kecilin dulu. Kita buka nih. Ini Lukas pasal 3. Ayat 24 sampai Lukas pasal 4 ayat ke-12. Kita lihat di dalam butir ke-33 setelah kata tu nason di sini langsung menunjuk kepada nama admin. Setelah nama Nahason ya, itu langsung ke nama admin Arni, Esrom, Peres, Yehuda. Ada 5 nama. Aminadabnya nggak ada. Nah, pertanyaanku, kitab yang ada gembor-gemborkan Vatikanus dan Sinaiticus itu apa validasinya? Sementara dari segi pencatatan saja ada yang dihilangkan dan ada yang diada-adakan. Gimana tuh Pak? Silakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ini Alfi, kamu ini kepanjangan kamu menjelaskan. Saya jadi bingung yang mana ini inti pertanyaanmu. Dari mana nama Aminadab itu didapatkan? Silakan. Aminadab, sebentar. Kita buka dulu sebentar ya, aku buka. Markus berapa tadi? Tak tengok nih, aku buka kitab apa, dia sebut kitab apa. Aduh. Tidak, kamu terlalu panjang menjelaskan. Langsung Kamu menyimak tadi atau menyemak? Sebentar, sabar. Enggak, kamu naik ke atas menyimak atau menyemak sih? Alfi, kamu itu, kita ini diskusi bukan berdebat. Jadi bedakan. Enggak, saya bukan berdebat. Saya kan mau diskusi. Enggak, saya kan jelas tadi buka dan Anda pun bertanya Lukas pasal berapa tadi? Kalau kamu bertanya, perbaiki diksi. Kamu kan Islam. Enggak Pak, saya kan buka kitab tadi. Saya tunjuk. Gini. Saya kan tunjukkan di layar ini. Ya makanya terus baik-baik Bapak aja tanya, Lukas berapa? Terus Bapak tanya, Lukas berapa? Kok tiba-tiba ngucap Markus? Ngapain gua bahas Kamu Markus? juga panjang tadi, kamu pertanyaannya. Ya simpel aja. Menjelaskannya panjang. Lukas berapa? Coba saya ulang. Nama setelah Lukas nama berapa? Nahason. Lukas berapa? Aku malas sekali sama orang yang pertanyaan tuh diulang. Sudah, kamu Menyimak tanya nggak sih aja, dari ulang tadi? lagi. Lukas berapa? 3 butir 33. Dari mana nama Aminadab? 3:33. Sebentar ya. Aku mengkritisi. Sebentar, kamu 3:34. Enggak, pertanyaanku kamu paham nggak? Coba ulangin dulu. Iya, ini pertanyaanku apa? Dulu kita satu-satu. Ini aku lagi Enggak, pertanyaanku tadi apa? Silakan. Kamu kan tanya tadi ini tentang silsilah. Ya kan kita ulang dulu ini, saya baru buka kitab. Pertanyaanku tadi coba diulangi lagi ya Bangku, silakan. Bagaimana ini kan saya baru kita mau mulai. Santai aja Alfi. Santai aja, ulang lagi coba. Dari mana nama Aminadab? Dari mana nama Aminadab? Sebentar. Di dalam Kodeks Vatikanus setelah nama Nahason itu nama admin dan nama Arni. Alfi, perhatikan kamu pelan-pelan Alfi. Saya baru buka ini, santai aja. Pelan-pelan saja. Ya kan bisa pelan-pelan nih. Nah, ayat 3:34. Saya buka ya, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor. Terus pertanyaannya yang mana? Kamu sambungkan dengan Kodeks Sinaiticus. Anda baca Lukas pasal 3 butir 32 dan 33. Di sana kan ada nama anak Salmon. Diam. Nih. Di sana kan ada nama anak Salmon. Salmon datangnya dari kata salah. Terus ada nama anak Nahason. Itu 32. Perhatikan ya 32. Ada nama anak Nahason. Setelah Nahason naik ke ayat ke-33, di sana ada nama anak Aminadab. Anak Aminadab itu dapatnya dari mana? Sementara di dalam Kodeks Vatikanus setelah kata anak Nahason itu nama admin yang keluar, admin Arni, Esrom, Peres, Yehuda. Nah ini di dalam Kodeks Vatikanus. Sementara di Sinaiticus tadi ku jelaskan ini Lukas pasal 3 butir 33. Setelah nama anak Salah atau Salmon dan nama Nahason itu nama tu Adam, anak Adam. Nih Alpha, Delta, Alpha, Mu, Adam. Terus admin, Arni, Esrom, Peres, Yehuda. Nah Aminadab itu datangnya dari mana? Sebentar Alfi ya.
Jadi tadi kamu tampilkan di kitab Lukas ayat 32 sampai 33. Situ kan ada silsilah anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason. Kemudian ada anak Aminadab. Terus anak Admin ya. Admin, Arni, Esrom, Peres, Yehuda. Sekarang yang kamu tanyakan anak Aminadab itu datangnya dari mana? Tertulis di Lukas ada anak Aminadab, sedangkan di Kodeks Sinaiticus tidak ada anak Aminadab gitu. Kedua kodeksnya tidak mencatat Aminadab. Kodeks, oke ya, nggak ada ya di kitab perjanjian baru ya, ini ya. Nah, kitab LAI. Aminadab di sini ada tertulis, tapi di kodeks itu nggak ada kan? Pada kodeks Sinaiticus, ya perhatikan ya, pada kodeks Sinaiticus setelah nama Nahason itu ada nama Tu Adam dan Tu Arni, Tu Admin, Tu Arni, Tu Esrom, Tu Peres, Tu Yehuda. Sebelum nama Admin dan setelah nama Nahason di sana ada nama Tu Adam, anak Adam. Sementara di dalam Kodeks Vatikanus ya, setelah nama Nahason itu langsung ke Admin, nama anak Adamnya nggak ada. Dia kalau di terjemahan di LAI ada anak Aminadab gitu kan? Makanya apa yang kalian sembunyikan dari kitab full terjemahan ini? Nah, sebentar gini. Dari mana Aminadab itu? Oke, sekarang gini. Coba kita kembali ke ini kan Sinaiticus sama Vatikanus, ya kan? Coba kita buka di Bible Hub. Bible Hub itu di situ tertera. Jangan dulu. Kenapa? Coba buka dulu teks aslinya langsung di Bible Hub. Anda kira ini bukan teks asli? Enggak. Anda kira ini bukan teks asli? Sebentar, ini kan Sinaiticus Vatikanus. Di situ kan nggak ada Aminadab, ya kan? Sekarang coba saya buka di Terus Bible Hub dapat Aminadab dari mana? Sebentar, saya mau lihat dulu di Bible Hub. Bible Hub kan lebih lengkap. Lihat silakan. Ya? Itu kan rujukan terjemahan kita. Kami di situ. Loh, Bible Hub. Salinan kalian yang paling tua itu Vatikanus dan Sinaiticus. Terus Bible Hub dapat dari mana? Sebentar. Tunggu dulu. Saya mau cek dulu ada nggak di Bible Hub. Ya, di Lukas berapa tadi itu? Sebentar. Lukas 3 ayat 32 ya. Ini lucu ya. Dia membawakan salinan sebentar modern. Dulu. Aku nggak membawakan salinan muda loh. Aku membawakan salinan tua loh. Sebentar. Alfi, kami rujukannya itu dari Bible Hub. Dari situ itu Bible Hub itu mengambil dari Textus Receptus. Sebentar dulu, lengkap nggak? Saya mau cek dulu, sabar dulu. Karena kami rujukannya bukan dari. Iya, cek aja silakan. Silakan cek aja. Sabar. Kamu tenang aja. Ini kan tentang Bible aku, santai aja. Saya paling tenang ini. Alfi, saya tahu kamu itu lebih muda. Tunjukkanlah sikap kamu itu. Janganlah pakai diksi-diksi seperti menghina atau apa ya. Di mana saya sedikit lah. Oke, tidak, maksud saya tadi saya sama Jibril baik. Enggak, maksud saya kamu jangan seperti nyindir atau pakai bahasa-bahasa yang kurang enak lah gitulah ya. Kita diskusi ini bukan berdebat. Kalau kamu berdebat, boleh kamu bisa menyinggung-nyinggung sambil tertawa lawan bicara atau gimana. Gimana saya tertawa? Tidak masalah. Kamu dari tadi ketawa aku waktu sama Jibril. Gimana sih? Ini kita ditonton orang loh. Emang kamu ini kalau mau direkam? Oh, bukan saya yang berdiskusi. Kecuali saya yang berdiskusi tadi. Tapi kamu kan berapa kali tertawa seperti menyindir gitu kan? Oh, Tuhan menciptakan mulut biar bisa tertawa. Maksud saya gini, kita bukan berdebat. Nah, sekarang tunjukkan aja dari mana Aminadab. Kita diskusi. Ya. Ingat sekarang tunjukkan aja dari mana Aminadab. Ingat ya, kalau kamu mau diskusi saya ini, tapi kalau berdebat tidak. Saya nggak suka dari mana Aminadab? berdebat. Oke, kerucutkan. Dari mana datangnya Aminadab? Saya kasih ingat aja. Iya, saya ingat. Saya kasih ingat aja. Iya, saya ingat. Kamu sebagai Muslim beradab sedikit kalau berdiskusi. Ya, oke. Sekarang saya ikutin. Ingat ya, saya layani kamu. Ya, silakan. Dari mana Aminadab? Begitu. Pakai sopan santun lah. Tunjukkan bahwa kamu Islam yang sopan santun itu bahasa tubuh, bukan ucapan. Ucapan itu nggak ada yang disebut sebagai sopan santun. Itu kemunafikan. Sopan santun bukan dari bahasa ya. Sopan santun itu bahasa tubuh. Bukan bahasa ya. Sopan santun itu bahasa tubuh. Oke, sekarang tunjukkan dari mana Aminadab. Bisa jawab atau tidak? Sebentar, Alfi. Kalau saya kamu anjing, kamu marah nggak? Kemudian Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bagaimana cara metode yang digunakan kemudian? Metode lisan. Apa itu? Murid sahabat menghafalkan. Seluruh sahabat menghafalkan Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Jadi semua murid menghafalkan itu. Nah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam proses menyampaikan Al-Quran ada yang disebut ijazah ardan wasima'an, ijazah ardan faqat, ijazah sima'an faqat, dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, sahabatnya kemudian menghafalkan. Ketika hafalannya itu keliru, Nabi Muhammad meluruskan, menegur, ini yang benar. Para sahabat menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan Yesus? Yesus menerima firman. Yesus menyampaikan, karena Yesus tidak bisu. Dia sampaikan. Apa bunyi firmannya? Sampai hari ini kita nggak tahu. Itu dulu, poin pertama. Jadi level pertama dulu. Nabi Muhammad menerima firman, pindah ke sahabatnya, dihafalkan. Yesus menerima firman, pindah ke muridnya, dihafalkan tidak, dituliskan pun tidak. Saya ulang, Nabi Muhammad menerima firman, pindah ke muridnya, muridnya menghafalkan. Kemudian ketika Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada muridnya, murid tidak menghafal, murid tidak menulis. Nabi Muhammad, muridnya menulis, muridnya menghafal. 2 poin. 2 poin terpenuhi di Nabi Muhammad, 2 poin tidak terpenuhi di Yesus. Kemudian ketika para sahabat menulis, menghafal, Nabi Muhammad menyampaikan, jangan kau tuliskan yang bukan kuterima sebagai wahyu. Tuliskan yang berasal dari Allah. 22 tahun kemudian para sahabat digembleng untuk menghafal Quran. Cukup waktunya. Ketika Nabi Muhammad udah meninggal dunia, terjadi perang. Sahabat penghafal Al-Quran kemudian banyak yang wafat, banyak yang meninggalkan dunia. Sampai muncul instruksi, kalau semua penghafal Al-Quran ini meninggal, bagaimana caranya Islam ini kita sampaikan sampai ke ujung bumi? Maka mereka sepakat untuk membukukan Al-Quranul Karim. Ini adalah orang-orang sahabat Rasulullah yang Rasulullah sendiri mengatakan, Faiza qara'na fattabi'ul Quran. Apabila aku selesai membacakannya, maka ikuti bacaan itu. Ikuti bacaan itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, Huzu al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran, ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran, tuliskan Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebutkan pula tuh namanya Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Lengkap. Ketika kemudian dituliskan, dihafalkan, disusun tulisan-tulisan itu kemudian, maka tidak seluruh sahabat Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW kemudian memberitakan wahyu, hadir di setiap saat. Ada Said hadir, si sahabat yang lain tidak hadir. Pada saat pembelajaran itu, yang lainnya menulis, yang satunya tidak menulis karena tidak hadir. Maka proses berikutnya, hafalan-hafalan mereka ini tidak berkesesuaian dengan tulisan karena ada yang bolong-bolong. Maka disusunlah hafalan, maka disusunlah tulisan berdasarkan atas hafalan. Setelah kemudian dituliskan tulisan ini berdasarkan hafalan, maka tulisan yang bolong-bolong dari para sahabat itulah yang dibakar. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Ada yang menuliskan ayat itu. Lalu kemudian ada yang melangkahi tidak menuliskan. Kenapa? Karena pada proses pewahyuan mereka tidak hadir. Sebaliknya ada sahabat yang hadir yang tidak menuliskan ayat pertama. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Si Zaid hadir. Khalaqal insana min alaqa. Dia tidak hadir. Kemudian sebaliknya pada saat Utsman hadir. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Hadir Utsman. Khalaqal insana min alaq, dia tidak hadir. Berarti kebalik. Bagaimana caranya kemudian untuk menyusun kitab ini, catatan-catatan mereka? Maka panutannya
patokannya adalah para penghafal. Maka penghafal datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, dan seterusnya. Nah, sementara tulisan-tulisan yang ada, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada yang langsung Iqra wa rabbukal akram, loncat lagi allamal insana ma lam ya'lam, loncat lagi ar-ra'ahu istaghna, loncat lagi. Di tulisan yang lain juga begitu, loncat. Maka untuk menyatukan tulisan harus ada penghafal yang menjadi koridor bacaan. Setelah itu dibukukan berdasarkan hafalan, tadi yang bolong-bolong itulah yang dibakar. Bukan bacaan yang di luar daripada Al-Quran yang dibakar, tapi bacaan-bacaan yang tidak tersusun sesuai dengan hafalan. Itulah yang dibakar, agar Anda tahu. Nah, ini sudah level 2. Level 2 kosong. Level 3 bagi Kristen kosong. Tadi tidak menghafal, tidak dituliskan. Level kedua kosong. Level ketiga dalam Islam apa? Diajarkanlah kemudian Al-Quran itu, para penghafal menerimanya. Disebutlah dengan sebutan tahfizul Quran, para penghafal Quran, para penulis Quran. Level 3 kosong, Kristen kosong. Level 4 umat Islam belajar original teks kitabnya, alif, ba, ta, za. Level 4 Kristen 0, kosong. Sampai pada akhirnya di tahun Yesus sudah terangkat puluhan tahun setelahnya, barulah para penulis, para wartawan ini mengumpulkan cerita-cerita satu sama yang lain dari hasil penyelidikan informasi dari saksi-saksi yang ada. Makanya saya berani mengatakan bahwa kitab saudara Kristen itu bukan firman Tuhan, tetapi tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Lalu kemudian saudara sendiri mengatakan tadi, mereka tidak menyangka kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai firman Tuhan. Karena memang bukan firman Tuhan, bercampur aduk antara sabda Yesus dengan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Kalau di Islam enggak, firman Tuhan adalah Al-Quran, ucapan uraian Rasul tentang ayat itu disebut hadits. Makanya di Islam itu ada Al-Quran, ada hadits. Apa Al-Quran? Firman Allah. Apa hadits? Uraian Rasulullah tentang Al-Quran. Nah, kalau di kitabnya Kristen tak ada. Murni semuanya adalah tanpa legitimasi dari sumber Yesus. Makanya saya katakan, kenapa kitabnya orang Kristen itu menggunakan terjemahan saja, tidak disertakan original teksnya? Karena itu tadi, original teksnya pun tidak berasal dari Yesus. Di awal tadi saya mendengarkan saudara, Taurat itu adalah terjemahan yang diambil dari Yahudi. Diambil secara tidak sah, diambil karena memang tidak ada hubungannya antara kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru bagi Yahudi, kemudian sampai di Kristen jadikan sebagai perjanjian lama. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru. Perjanjian barunya Yahudi adalah Taurat, tapi dijadikan perjanjian lama di Kristen demi untuk menjadikan tulisan-tulisan wartawan yang tidak dikenali ini sebagai firman Tuhan yang disebut perjanjian baru. Jadi pada kesimpulannya, Injil yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel yang adalah firman Tuhan itu tidak ada di Kristen. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Mohon maaf sekali lagi saya baca ayat suci Al-Quran yang menerangkan tadi bahwasanya baginda Rasul Muhammad SAW menyatakan bahwa orang-orang terdahulu membaca sebuah kitab dan ternyata kitab yang mereka baca itu bukanlah Al-Quran, bukanlah Injil. Wa inna minhum lafariqal lalwunal maaf saya lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqal yalwana alsinatahum bil kitabi litahzabu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Itu kitab ayatnya itu. Bahwasanya ada di antara mereka segolongan manusia memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu menyangka bahwa itu adalah Alkitab, padahal itu bukan Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itulah Bible yang dimaksud oleh Al-Quran. Demikian, Bung. Maaf kalau kepanjangan, silakan. Ya, menurut saya sah-sah saja ya dalam Bang Zuma menyampaikan satu, dengar ya suara saya? Iya.
Ya, menurut saya sah-sah saja Bang Zuma dalam menyampaikan argumennya tentang yang panjang dan lebar tadi begitu. Tapi di dalam tadi iman Kristen bahwa penulisan Alkitab yang ditulis oleh para murid itu diimani, yaitu di dalam bimbingan Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga yang dia dalam Allah Tritunggal. Jadi ditulis sedemikian detail itu atas ilham daripada Roh Kudus. Jadi tidak serta merta ngawur begitu ya. Yang kemudian itu ada proses cukup panjang ya, dalam hal ini bapak-bapak gereja yang dari berbagai tempat juga akhirnya kan tadi dikatakan mengkanonkan kitab itu menjadi 66 kitab. Begitu pemahaman saya. Kemudian yang saya tanya ya, terakhir mungkin karena nanti jam 5 saya harus pulang kantor nih. Ya, silakan. Nabi Muhammad itu kan menerima ayat ada Makkiyah dan Madinah gitu ya. Iya. Kalau nggak salah saya pernah belajar itu coraknya berbeda. Sorry kalau kebalik ya. Kalau Makkiyah itu lebih keras, kalau Madinah itu lebih lembut gitu. Kenapa ya dibedakan ayat itu menjadi berbeda khasnya karena tempatnya atau karena apa ya, kenapa dibedakan begitu ya antara ayat Makkiyah dan Madaniyah? Iya, baik. Jadi Makkiyah, Madaniyah wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW setelah berhijrah ke Madinah. Makkiyah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke Madinah. Kondisi yang ada pada zaman itu yang menyebabkan kemudian ayat ini berbeda cakupannya. Ada masa di mana Nabi Muhammad SAW itu diusir, kemudian ada masa kemudian Nabi Muhammad SAW datang untuk menyatukan orang-orang yang ada di Mekah. Ada masa di mana Nabi Muhammad bertahan, ada masa di mana Nabi Muhammad harus memerangi orang-orang yang memerangi dirinya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai ayat-ayat Makkiyah misalnya, itu jelas memakai konteks kalimat tegas dan lugas. Kenapa? Karena kebanyakan objek yang didakwai yang menjadi sasaran penyampaian firman pada masa itu menolak. Dan juga ada yang membenarkan. Maka sesuai untuk mempergunakan konteks kalimat yang tegas. Semisal surah Al-Mudaththir atau Al-Qamar. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu kebanyakan mempergunakan konteks yang lembut. Kenapa? Karena kebanyakan objek yang didakwahi adalah mereka yang menerima dan sudah taat. Jadi cakupannya adalah ajaran pengajaran lanjutan. Jadi ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat lanjutan dari kajian. Sementara ayat-ayat Makkiyah adalah penegasan awal kepada orang-orang kafir. Kemudian kalau kita melihat dari ayat Makkiyah, itu kebanyakan ayat-ayat pendek dan sangat argumentatif. Kenapa demikian? Karena kebanyakan yang didakwai itu adalah mengingkari. Mereka ingkar, mereka kufur terhadap isi daripada Al-Quran tersebut. Sehingga konteks daripada cakupan ayatnya itu mengikuti kondisi yang berlaku pada masa itu. Nah, ini yang kemudian yang ingin saya sampaikan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai ayat-ayat Madaniyah, itu penjelasannya tentang hukum-hukum yang tidak argumentatif. Kenapa demikian? Yaitu tadi, karena disesuaikan dengan kondisi objek yang didakwahi. Mereka sudah menerima Islam. Jadi tinggal menerima kemudian apa yang menjadi rukun syarat sah suatu hukum. Sedangkan Makkiyah itu rata-rata orang kafir yang menolak kemudian Islam. Maka dia cenderung kepada hal-hal yang seperti yang saya bacakan tadi di awal saya masuk ke sini. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir itu berjuang di jalan setan.
Itu jelas. Maka Al-Quran mengatakan bahwa perangilah mereka, saudara-saudaranya setan itu. Perangi dengan cara apa? Dengan tegas kepada mereka. Katakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Itu di Islam gitu. Jadi makanya dua ayat Madaniyah dan Makkiyah ini itu keliru Anda kalau Anda mengatakan bahwa cara bacanya yang menyebabkan. Enggak. Ini tergantung konteks di mana objek ayat suci Al-Quran itu ingin disampaikan. Itu yang pertama. Kedua, di Islam itu Bung, ada yang disebut qiraah sab'ah, bacaan 7. Jadi ada cara-cara membaca Al-Quran yang harakatnya itu beda. Tetapi itu semuanya dibiarkan, diizinkan, disahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena lisan orang Arab pada masa itu semuanya tidak sama. Seperti misalnya wadduha, ada yang membacanya wadduhe, wallaili idza zaja, wallaili idza zaje, ma wadda'aka rabbuka ma kali. Itu dibiarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Dan itu tidak merusak makna, tidak merusak daripada isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau Anda mengatakan ada salah dialeknya sama, ya memang Rasulullah mengiyakan dan mensahkan itu. Karena memang orang Arab lisannya tidak semuanya sama. Seperti itu saudara. Sedangkan kalau di Anda ya, sekali lagi mohon maaf nih, Bible Anda katakan dipenuhi oleh Roh Kudus sampai mereka menuliskan itu bullshit, nonsense. Saya boleh minta di mana dalilnya? Yohanes menulis karena kepenuhan Roh Kudus, Lukas menulis karena Roh Kudus, Paulus menulis, tak ada akan pernah Anda temukan itu. Lukas mengatakan aku menulis segala aku menyusun berita-berita yang terjadi antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita dengan cara melakukan penelitian dan menyusunnya kembali kepada Theophilus. Tidak ada itu wahyu atau tidak ada itu Roh Kudus. Bahkan Paulus berani mengatakan dalam Korintus 11 nomor 17 apa kata dia? Aku menuliskan, aku menyampaikan bukan dari firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh yang bermegah. Firman yang apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Itu enggak ada itu. Kemudian apa lagi? Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Anda baca Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Yohanes ini bukan murid Yesus dan dia menuliskan hanya atas dasar penyelidikan dari saksi-saksi. Itu Bang. Jadi bohong kalau ada pengakuan bahwa penulis Perjanjian Baru itu menerima wahyu dari Roh Kudus, itu bohong. Itu enggak ada. Silakan. Ya, mungkin sedikit penutup dari saya ya, karena saya harus pulang. Jadi, silakan Bang. Terima kasih buat penjelasan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah tadi ya. Siap. Ilmu baru untuk saya. Yang mungkin saya bicara secara umum saja ya. Ya karena memang diskusi sini sebenarnya sangat menarik karena itu juga kedua agama ini kan memiliki satu visi yang sama, itu mencari member, bahasanya seperti itu, karena Islam itu agama dakwah sedangkan Islam itu kan menginjili gitu. Jadi intinya untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, seperti juga diamanatkan di dalam Alkitab, dalam Injil, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal dalam diskusi ini, bahwa kalau secara iman itu kita tidak mungkin bersatu air dan minyak. Ya, oleh karena itu dikatakan kita ini saudara, sebangsa dan setanah air, bukan saudara seiman. Oleh sebab itu biarlah keberagaman ini menjadi satu warna di dalam NKRI supaya kita lebih saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih dari saya. Salam untuk semua orang yang ada di room ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya izin undur diri. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali buat Bang User atas kesediaan waktunya untuk naik, dan subhanallah, tabarakallah, sangat jelas dan terperinci sekali apa yang telah disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat mengedukasi kawan-kawan yang ada di bawah, juga menjadi inspirasi buat kawan-kawan yang di Muslim. Ya, dilanjut Bang Zuma. Boleh ya, saya closing statement boleh? Saya ingin memberikan closing dari apa yang saya sampaikan barusan.
Iya boleh Bang, boleh sih. Oh boleh, Masya Allah, Alhamdulillah, hostnya baik sekali. Jadi dengan adanya kemudian pemahaman umat Islam, dalam hal ini umat Islam memahami tentang Kristen dari dasar, dari pijakan awal, pondasi awal, maka saatnya lah kemudian misionaris Kristen untuk berhenti mencari-cari cara, mencari-cari kemudian kesempatan untuk memurtadkan umat Islam. Kenapa? Sadari saudara, kami umat Islam paham sekarang tentang Bible. Anda harus buka mata nih, buka mata, buka pikiran. Kalau Anda membiayai kemudian misalnya membiayai misionaris, Anda gaji mereka dengan gaji besar agar mereka kemudian mendapatkan orang yang dimurtadkan, hentikan. Adalah lebih baik Anda membangun jembatan, membangun jalan raya, memberikan panti, membuat panti asuhan dan seterusnya, daripada Anda membayar misionaris-misionaris yang datang dari lorong ke lorong menggunakan seragam Islam, menggunakan atribut Islam yang pada nantinya juga akan melahirkan kekecewaan. Kenapa? Umat Islam sudah melek Bible. Lebih baik Anda berhenti kemudian menyusun strategi, menyusun kemudian cara-cara untuk mencari pengikut. Berhenti. Kenapa? Umat Islam khususnya di Indonesia sudah melek Bible. Dulu sebelum ada internet, sebelum ada Bang Suma dan kawan-kawan yang ada di sini, ya Anda boleh seenaknya dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, menjual kayak sales, menjual Tuhan kalian dari barat itu. Tapi sekarang, sekali lagi mohon maaf, sebagai anak bangsa mari kita saling mencerdaskan. Sebagai anak bangsa mari kita saling menghargai. Kita jalankan amanat Pancasila dengan baik. Jalankan agama kita dengan lurus. Katakan agama kita sesuai dengan apa asalnya. Jangan kita mengambil-ngambil istilah-istilah dari agama saudara kita yang lain yang kita sendiri tidak imani. Sampai menyebutnya pun seakan-akan kita jijik. Seperti misalnya Allah, Allah. Kalian sebut dengan Allah. Kenapa demikian? Karena sejatinya kalian sadar sebenarnya itu bukan hak kalian. Tapi kalian pakai. Demi untuk apa? Demi untuk menjalankan Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, palsu atau bohong atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada orang Yunani aku Yunani, kepada orang yang taat Taurat aku pura-pura seakan-akan taat kepada Taurat meskipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak jiwa. Itu jangan Anda pakai lagi di Indonesia. Anda dirikan sekolah STT, Anda bikin lembaga Bible Indonesia. Sudahilah, kembalilah kepada harkat, markat, martabat rakyat Indonesia yang punya jati diri dan punya harga diri yang kemudian dipandang oleh dunia bahwa orang Indonesia ini adalah orang cerdas, orang Indonesia ini adalah orang terpelajar, orang Indonesia ini adalah orang yang punya budaya saling menghargai satu sama lain. Sehingga janganlah kita antar anak bangsa karena ego beragama, agama kita yang datang dari barat kita bikin seperti dari timur tengah. Jangan, hentikan sudah itu. Karena para apologet Islam sudah bangun dari tidur panjangnya untuk menyadarkan kalian bahwa yang kalian sebut Injil itu bukan Injil, yang kalian sebut Rasul itu bukan Rasul, yang kalian sebut Alkitab itu bukan Alkitab, yang kalian sebut apapun itu yang bersumber dari Al-Quran tidak sesuai dengan cangkang aslinya Kristen. Untuk itu sekali lagi mohon maaf nih saudara-saudara misionaris lembaga-lembaga Kristen. Hentikan gerakan pemurtadan. Hentikan pendangkalan akidah. Yang ada di Jawa sana, di pelosok-pelosok, yang ada di Madura, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jepara. Hentikan semua itu. Ya, yang ada di Sopeng, yang ada di Malino. Sudahilah itu semua. Umat Islam sudah pintar. Umat Islam itu sudah cerdas. Udah bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Sudah bisa membedakan antara Al-Quran dengan surah kabar. Sudahilah, hentikan. Daripada nanti akan semakin banyak hal-hal yang tidak mengenakan di antara kita. Mari kita jalankan niat keagamaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila, saling menghargai kita antar anak bangsa. Agamamu, agamaku, 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 agamamu, agamamu. Jangan lagi kita mencampur adukkan. Jangan lagi, berhentilah itu. Agar supaya komal-komal Islam yang membahas perbandingan agama ini tidak lagi menjamur.
Kalau kalian tidak mau sadari itu, tidak juga mau menghentikan itu, maka umat Islam itu adalah agama jihad. Agama Islam itu adalah agama perjuangan. Islam diajarkan memerangi setan. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudaranya setan? Mereka yang menganggap Tuhan nuzul ke atas muka bumi ini menjadi manusia. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah diajarkan kemudian menjadi makhluk. Untuk itu saudara, sekali lagi saya minta maaf bahwasanya mari kita berdamai. Indonesia harus berdamai. Indonesia sudah merdeka. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Jangan lagi karena ego agama Anda tampil seperti ustadz, pakai tasbih, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai jilbab, pakai mukena. Alamak, habis itu ternyata nyembahnya Yesus. Penampilan Islam demi apa? Demi untuk memurtadkan orang menjalankan misi. Matius 28 nomor 19, Markus 16, 17, 18. Itu sudah tidak pakai, sudah nggak zaman, sudah ada Bang Suma dan Bang Suma yang lain. Jangan lagi ya, jangan lagi kayak gitu kali lah, bagi-bagi baju kaos, bagi-bagi ini Indomie segala. Udahlah itu, sudahi. Lakum dinukum waliyadin. Ayo saudara Kristen, menjadi Kristen lah dengan baik. Gunakan seragam Anda dengan baik. Jangan Anda menggunakan seragam agama lain. Kalau Anda hanyalah menggunakan seragam sapam tapi Anda bukan sapam, itu Anda adalah sapam gadungan. Kalau Anda kemudian Kristen tapi Anda menggunakan atribut Islam, itu menandakan bahwa agama Anda bukanlah agama yang benar. Berhenti. Begitu juga umat Islam yang berpura-pura kemudian tampil seperti pendeta kalau ada, ya tampil seperti Yesus kalau ada. Sudahlah, kutukan Tuhan itu akan datang padamu. Berhenti melakukan hal kayak begitu. Islam silakan dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya. Yang lurus kembali kepada poin pertama, yaitu niatan Kristen adalah niat baik, niatan Islam juga adalah niatan baik. Jalankan niatan baik ini tanpa ada saling mencederai satu sama lain. Mari kita saling bahu-membahu, saling berpegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Jayalah Indonesia kita, jayalah bangsa yang kita cintai ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian dari Suma. Di sini sudah mau maghrib sekalian, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pamit, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak saya sudah diundang di sini. Kenapa saya datang ke sini di Komal ini? Karena beberapa hari yang lalu ada sahabat yang naik minta kepada saya, Bang Suma, sekali-kali tampil di Komal kita, Tuan Raja Dolar. Artinya di sini tidak ada bampol, kan gitu. Ya, saya sekarang berhati-hati karena teman-teman bampol itu banyak di mana-mana. Pembenci-pembenci, orang yang memperjuangkan akidah Islam itu ada di mana-mana. Tampil seperti Islam tapi isinya bukan. Jadi ketika saudara mengundang saya, silakan dengan langsung. Maksudnya mengundang bukan sebagai narasumber sih, tapi untuk meramaikan saja. Siapanya aku ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar malam saya umumkan ada tantangan dari pendeta Gigi. Pendeta Gigi atau siapa ya? Yang dulu pendeta yang marah ketika saya mengatakan dia jual gigi. Ingat nggak? Iya. Ingat ya, ada yang masih ingat. Alhamdulillah. Beliau kembali menantang saya untuk membahas tentang ya Allahku ya Tuhanku. Ketika kemudian si Thomas kaget melihat lambungnya Tuhannya bocor, tidak keluar ikan yang dimakan. Kan harusnya makan ikan keluar dari lubang. Iya kan? Bukan di anus keluarnya tapi di lubang bekas tombak. Dia kaget kemudian, oh